masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Kembali saya hadir menemani Insan Mesra semuanya di siang hari ini, di pagi menjelang siang hari ini, tentu di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami bisa juga didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio. Untuk edisi siar hari Jumat tanggal 3 November bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra dan selamat beraktivitas. Diingatkan hari ini hari Jumat, kepada kaum muslimin diingatkan ada kewajiban untuk memakmurkan masjid di seputar tempat tinggal Insan Mesra semuanya ya. Ini khusus kepada kaum muslimin. Dan Insan Mesra seperti biasanya kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Ustaz yang selalu setia menemani kita di setiap hari Jumat, yaitu Ustaz Muhammad Rosidin. Untuk hari ini materinya adalah masih seputar bab tayamun. Ini di part kedua ya. Kemarin belum tuntas, mudah-mudahan hari ini bisa tuntas dan kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya. Dan Insan Mesra nanti kita undang untuk gabung di layanan 0853 9535 0907 ya. Kita efisienkan waktu kita dengan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Insyaallah ya. Ya, harapannya sama, mudah-mudahan Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari Jumat ini mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sampaikan Ustaz, untuk materi kita hari ini masih seputar bab tayamun ya. Nah, baik Ustaz, kita efisienkan waktu kita, langsung saja dengan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan semoga kita termasuk yang Allah selamatkan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya diberkahkan oleh Allah rizkinya, umurnya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara-saudara kita dimanapun berada, saudara se-Islam, sesama manusia selalu dalam keadaan damai, tentram, tidak ada terjadi kericuhan dan sejenisnya. Dan semoga di tempat-tempat yang terjadi polemik perpolitikan atau apa dan sejenisnya, semoga segera Allah damaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus saudara kita yaitu yang berada di sana Di Palestina. negara Palestina, apalagi tempat Palestina itu tempat salah satu tempat yang mulia. Nah, itu nanti kami akan singgung sedikit tempat mulia. Nabi mampir ke sana sebelum Isra Mi'raj. Palestina tempat kiblat pertama juga. Kemudian Masjid Al-Aqsa itu Baitul Maqdis, awal mula masjid yang dibangun di permukaan dunia, di permukaan bumi setelah 40 tahun setelah membangun Ka'bah oleh Nabi Adam. Nanti kami singgung sedikit itu dalam tafsirnya. Insan Mesra dimanapun berada, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu yang mana kita sesuai urutan babnya masih di bab tayamum, dan sekarang kita masih di part 2-nya ya, bagian kedua tayamum. Untuk mengefisienkan waktu, untuk meringkas waktu, kita sama-sama mulai. Dan sebelum memulai kita sama-sama bersyahadat dulu, nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita sama-sama bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan sama-sama istighfar nastaghfirullahal azim. Nah, kalau ditanya nanti kenapa Ustaz Rasidin kalau pengajian ataupun di sini
sering syahadat, bahkan sebelum doa, setelah kan biasanya kalau ngimami sholat sebelum doa syahadat juga. Kan syahadat itu kan termasuk memperbarui Islam. Maksudnya andaikan takut ada amalan kita yang menjerumuskan kita keluar dari Islam, sehingga dengan bersolawat jadi Islam lagi, bersolawat jadi Islam lagi. Apalagi kalau zikir kan berpahala juga. Andaikan pun kita enggak terhukumi keluar dari Islam, dengan berzikir, syahadat, apa semua itu berpahala semua. Kemudian beristighfar juga, bersolawat juga. Apalagi semakin banyak bersolawat itu nanti semakin tinggi derajat kita di surganya Allah SWT. Itu membedakan, dan orang yang paling banyak bersolawat insya Allah mudah mendapatkan syafaat Nabi SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Insan besar dimanapun berada, kita lanjut pembahasan tayamum part 2-nya, bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini pasal ataupun pembahasan. Wasyara itu tayamumi, adapun syarat tayamum khamsatu asya, ada 5 hal. Syarat dibolehkannya tayamum ada 5 hal. Yang pertama, wujudul uzri, adanya adanya uzur. Uzur itu apa Indonesia? Uzur apa ya? Sinonimnya itu uzur itu apa ya? Sebab ya, ada sebab itu. Uzur atau sebab. Apa sebabnya diantaranya? Yang pertama bisa parin. Nah, itu dengan beperjalanan. Nah, ini diperinci di perjalanan. Maksudnya perjalanan bagaimana? Beperjalanan contohnya, nah itu perjalanan kita ada air. Perjalanan ada air, tapi airnya itu cukup untuk dia saja, untuk minum dan sejenisnya. Kalau digunakan untuk wudhu akan habis. Nggak ada perbekalan untuk minum, maka udah itu air digunakan untuk dia selama perjalanan, nggak usah wudhu pakai air itu untuk bekal perjalanan saja. Tapi nanti ketika mau sholat diganti dengan tayamum. Itu uzur perjalanannya diantaranya. Ataupun uzur perjalanannya memang tidak mendapati air, di selokan nggak ada, di sungai nggak ada, perjalanannya memang di darat bukan di laut. Kalau di laut kan ada air bisa, dan seterusnya. Kemudian bisa juga waju ala nasabru idza kana ma'hum ma'un wa khasya atash wa li anna khafa ala nafsi min istimali ma. Kemudian wa kadzalika in khafa ala rafiqihi au bahaimihi, ataupun dia perjalanannya itu kalau dia minum takut kalau dia dengan berwudu, takut nanti teman-temannya nggak kebagian minum untuk dalam perjalanan. Oh, betapa indahnya ini Islam, dalam segitunya aja diatur ini. Pokoknya walaupun bisa untuk wudu semuanya, tapi nanti takut-takut di antara teman-teman beperjalanannya itu, teman campingnya, teman apanya, ada yang nggak bisa minum nanti. Jangan, nggak usah untuk tayamum, nggak usah untuk wudu, tapi diganti saja dengan tayamum, air itu untuk perbekalan saja. Au baha imihi, ataupun airnya cukup nih untuk minum juga bisa, untuk wudu bisa. Tapi kalau digunakan untuk wudu juga malah nanti hewan kendaraan dia. Kalau zaman dulu kan, kalau sekarang kan ada Pajero, ada mobil, ada motor apa. Dulu kan pakai kuda, unta, keledai, kendaraannya seperti itu, gajah dan seterusnya. Ini kalau dia untuk dia wudu, untuk minum, untuk wudu, maka nanti enggak kebagian untuk hewan dia, maka lebih baik dikasihkan kepada hewan tersebut. Dan ada beberapa ciri hewannya. Nanti yang enggak boleh, yang boleh. Di antara yang boleh itu ya, selain anjing hitam yang galak. Kalau anjing biasa masih boleh, babi enggak boleh. Pokoknya kalau walaupun kehausan dia biarkan. Anjing hitam yang galak, kehausan, memang Indonesia di sini pokoknya anjing hitam yang galak itu yang menyerang terus, enggak usah itu. Kalaupun kita ada air bisa untuk minum, bisa untuk wudu, tapi ada anjing hitam yang galak itu kehausan, biarkan, karena tidak termasuk. Tapi kalau anjing selain yang galak, selain yang hitam itu boleh, ataupun babi dan seterusnya. Ataupun bahkan diperjelas lagi autarikus sholati, ataupun orang yang meninggalkan sholat, idza tarakaha juhdan au kaslan. Maksudnya orang yang meninggalkan sholat bukan sekali dua kali, bukan, maksudnya memang dia betul-betul enggak pada sholat, ataupun karena enggak maunya itu karena malas juga. Tapi kalau orang biasanya melakukan sholat tapi kesiangan dan sejenisnya, tidak termasuk. Maksudnya kalau ada orang yang seperti itu selalu meninggalkan sholat, ataupun sholat tidak mau dan sejenisnya, walaupun dia kehausan, kita cukup ini air,
bisa untuk diminumkan dia juga lebih baik untuk wudhu. Ini aturannya syariat seperti itu. Tadi yang pertama karena berperjalanan, ciri-ciri berperjalanannya seperti itu, tidak ada air ataupun ada air untuk temannya, kasihan, untuk hewan tunggangannya, untuk hewan hewan kendaraannya dan seterusnya. Kemudian sekarang pun bisa kan ada kendaraan tapi butuh air juga kan, dikasih di depannya itu kasih air dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu aumarodin ataupun sakit. Sakit yang bagaimana ini? Uzurnya itu sebabnya boleh tayamum. Sakit yang apabila menggunakan air akan membahayakan dia. Nah, kalau umpama air banyak ada, tapi kalau dengan pakai air nanti sakitnya akan menambah parah, membahayakan. Tidak usah pakai air, diganti dengan tayamum. Tapi kalau sakitnya di mana itu posisi sakitnya? Kalau posisi sakitnya di selain anggota wudhu, tetap wudhu. Tapi yang ini kan andaikan sakitnya di dada atau sakit di perut kan, itu bukan anggota wudhu. Tinggal yang lain tetap wudhu. Nah, yang ini kan cuma sakitnya bukan di anggota wudhu. Tapi kalau sakitnya di anggota wudhu, contohnya di tangan, sakit ada luka atau sakit yang tidak boleh terkena air, maka anggota wudhu yang lain dibasuhi dengan air. Tapi pas bagian yang luka itu yang bisa dibasahin saja. Tapi setelah itu diganti dengan tayamum juga. Yang kemarin Jumat kemarin sudah ini juga singgung, diulang lagi seperti itu. Ataupun sakitnya ini mau mandi besar, dia ada sakit. Kalau mandi besar harus basah semua. Nah, sakitnya di perut habis operasi. Nah, maka ditempelin isolasi kah, plastik buah kah atau apa sehingga air tidak tembus, yang kena lukanya mandi besar, udah. Setelah mandi besar, ada yang belum tersirami karena nggak boleh kena air, maka ini diganti dengan tayamum. Gimana tayamumnya? Bukan berarti ditempelin ke yang luka, debunya bukan. Tayamumnya sama seperti halnya pengganti wudhu, yaitu wajah 1 kali, tangan kanan 1 kali, tangan kiri 1 kali, sudah itu penggantinya. Kalau mandi besar, silahkan boleh mau tayamum dulu untuk pengganti yang luka, boleh. Setelah itu mandi besar, ataupun mau mandi disiram dulu baru tayamum, silahkan. Tapi kalau wudhu harus berurutan. Contohnya tadi sakitnya di area tangan, berarti nggak boleh kita tayamum dulu baru wudhu. Kan kalau wudhu kan urutannya wajah dulu, yang wajibnya wajah, setelah itu tangan. Berarti kalau kumur-kumur, hidung, kemudian wajah sampai 3 kali, kemudian pas tangan di sini yang bisa dibasahin. Ternyata di area jam tangan, di area tangan ini nggak boleh terkena air, udah yang ini nggak boleh terkena air, berarti diganti langsung tayamum. Baru lanjut wudhu lagi yang lain anggota wudhu itu. Ininya nggak diselesaikan dulu itu wudhunya, enggak, karena kalau wudhu kan harus berurutan. Kalau berurutan tertib kalau wudhu. Tapi kalau mandi besar kan terserah mau di mana dulu, maka boleh seperti itu. Itu sebab pertama, karena ada sebabnya atau ada uzurnya, beperjalanan ataupun sakit. Tadi beperjalanannya perinciannya seperti tadi yang udah, kemudian sakit pun seperti tadi, itu yang pertama. Maka boleh bertayamum. Kemudian ada pertanyaan di kolom komentar, tidak ada? Belum ada, Ustaz. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, wadukhulul waktu sholati, dan karena masuk waktu sholat. Syarat tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat, maka baru boleh bertayamum. Dan juga andaikan dia menjelang akhir waktu sholat, kalau dengan mencari air akan habis waktu sholat, maka dia tidak perlu mencari air. Oh, kayaknya itu di sana, saya tinggal di mana, di ujung bulu. Di ujung bulu sedang mati lampu, sedang nggak ada air, di tetangga pun nggak ada air, kayaknya di masjid raya ada. Tapi kalau ke masjid raya waktu sholatnya habis, nggak usah pakai air, langsung bertayamum. Nah, kalau sudah akhir-akhir waktu. Nah, ini syarat tayamum tadi. Pertama karena sebabnya itu karena beperjalanan, karena sakit. Kemudian yang kedua harus sudah masuk waktu sholat. Syarat tayamum itu kalau belum masuk waktu sholat, kita tidak boleh bertayamum, kecuali untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus sudah masuk waktu sholatnya dulu. Sekarang Jumat ataupun zuhur, maka kalau sudah masuk waktu sholat Jumat atau waktu sholat zuhur, baru boleh bertayamum untuk Jumat ataupun untuk zuhur. Gitu. Kalau belum bisa, kecuali untuk sholat sunnah, mengaji dan sejenisnya boleh seperti itu. Dan 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah berapa kali pun boleh.
Nah, itu perbedaannya. Tidak sama dengan ini Ustaz ya, wudhu kan Ya, biasanya kalau wudhu, wudhu dalam perjalanan dan itu cukup boleh iya, sebelum masuk waktu sholat boleh, berapa kali pun untuk sholat wajib boleh, tapi kalau tayamum itu kalau tayamun setiap mau sholat harus tayamum. harus tayamum, ya. Dan tayamum 1 kali digunakan untuk 1 kali sholat, seperti itu. Kecuali sholat sunnah, kalau wajib harus 1 kali. Itu. Kemudian uzur ataupun sebab dibolehkannya tayamum yang selanjutnya yaitu watolabul ma'i, cari air memang nggak ada, nggak bisa nggak cari air, ya udah ganti tayamum. Gitu. Ataupun ada tapi nggak bisa digunakan karena ada keperluan. Untuk keperluannya untuk apa dan seterusnya. Wa ta'adzuru isti'malihi, dan uzur menggunakan air. Ada air tapi kalau gunakan nggak bisa. Nggak bisanya itu salah satu contohnya tadi. Kalau digunakan nggak ada untuk di rumah, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk minum dan seterusnya, atau untuk yang lainnya, untuk minum, untuk rumah tangga, nggak usah pakai air, pakai tayamum saja, diganti dengan tayamum. Ataupun kalau pakai air membahayakan tubuh dia, membahayakan penyakit dia, membahayakan luka dia, maka sudah ganti dengan tayamum. Ustadz, kalau misalkan ini di lingkungan kita studio ini misalkan tidak ada air, terus tayamumnya boleh di sini nggak atau? Ya, salah satu tayamum itu salah satu syaratnya, umpama di sini nggak ada air ya. Kalau di tetangga masih ada air, di sana masih ada, diperkirakan di mana di sekitar sini masih ada air, harus cari air. Walaupun di area mana, sejauh mana terlihat ada air, harus ada air. Apalagi di sini ada laut, ya udah ke laut. Nanti di sini laut kering, andai kan di Sidrap ada air, kalau ke sana bisa nyampe silahkan. Tapi kalau ke sana jauh, ada hewan buas, tidak memungkinkan, ya udah diganti dengan tayamum. Terus tayamum bagaimana? Andai kan di dinding memang ada debu, boleh tayamum di dinding. Di dinding yang sudah sebelah sini sudah ditempel, pilih di sebelahnya lagi, karena di sini sudah diambil. Oh, begitu. Sebelahnya lagi. Oh, pindah-pindah Ustaz ya. Pindah-pindah. Karena sudah diambil yang sebelah sini, maka sebelah sininya. Dan kalau memang betul di dindingnya ada debu, kalau diperkirakan ada debu nggak? Kalau diperlihatkan ternyata ada debu, udah bisa untuk bertayamum. Pernah saya dengar juga Ustaz, itu pasir bisa nggak? Pasir nggak bisa. Pasir itulah nggak bisa. saya pernah dengar itu pasir katanya. Pasir yang dipakai ini Ustaz. Iya, pasir. Itu Iya, bukan ada tanah, syaratnya pasir. Jebu, syaratnya itu tayamum itu harus pakai gubar, itu debu, kayak macam debu. Kalau berbentuk masih pasir-pasir enggak bisa. Maka kalau seperti itu dihaluskan dulu, dipukul-pukul di apa, maka tinggal pilih, ini yang lembutnya digunakan. Yang kasarnya enggak bisa dipakai. Yang kasarnya disisihkan aja nanti untuk selanjutnya dipukul-pukul sehingga jadi tepung seperti itu. Jadi lembut. Ada di kolom komentar pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Cuman menyampaikan kalau di daerahnya Herawati Hera mati lampu, otomatis tidak monitor. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya, ya semoga mati lampu ini karena memang sudah udah dirancang sama pihak PLN karena mungkin untuk pembagian supaya stabil. Karena airnya semakin surut mungkin jadi dinamonya tidak bisa berputar, tidak memungkinkan, ya udah waktunya, nanti insya Allah kembali lagi normal. Terima kasih juga untuk Eka yang sudah mendengarkan di daerahnya dia tidak mati lampu katanya. Kemudian ini ada yang Ambasalu, Ian Ambasalu, selain air tawar apa boleh air laut dipakai wudhu? Khawatirnya kalau kering nanti maka akan timbul garam-garam kecilnya. Ya. Nah, itu pertanyaan dari siapa, Mi? Ian Ambasalu. Ya, Ian Ambasalu. Ya, terima kasih. Itu bolehkah wudhu pakai air laut? Boleh, Bapak Ibu. Air yang boleh digunakan al-miyahu allati yajuzu biha tathiru, yaitu air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi besar, untuk cuci najis, mencebok, dan seterusnya. Apa itu? Airnya ada 7. Yang pertama ma'usamai, air hujan. Air hujan boleh untuk mandi besar, wudhu, cebok, ataupun mau diumum silahkan kalau mau, karena suci air hujan. Kemudian ma'ul bahri, yang kedua air laut. Air laut suci silahkan untuk mandi besar, wudhu, cebok, menghilangkan najis.
boleh. Walaupun nanti rasanya asin, walaupun nanti ada butiran, tetap yang penting airnya yang dipakai hukumnya suci. Nah, ini sekalian supaya tambahan pengetahuan. Nah, 7 air ya. Yang ketiga, ma'ul nahri, air sungai. Sungai walaupun warnanya coklat kuning, hukumnya suci, mensucikan untuk cebok, mandi besar, wudu, menghilangkan najis, boleh semua. Kemudian ma'ul bi'ri, yang keempat, air sumur. Air sumur terserah, sumur yang bulat, sumur yang jet pump, itu suci semuanya. Kemudian wa ma'ul aini, dan mata air. Mata air terserah, mata air yang dari pohon-pohonan, mata air yang dari gua, dari batu, hukumnya suci, mensucikan. Kemudian yang selanjutnya ma'ul barodi, air es, air embun, ma'ul salji, air salju. Yang ketujuh itu air es, air embun, dan seterusnya, hukumnya suci dan mensucikan. Esnya baik es yang murni turun dari langit, butiran-butiran, ataupun es buatan manusia. Tapi kalau es buatan manusia, dilihat kalau airnya suci, maka esnya pun suci. Nanti digunakan untuk pakai es, silahkan. Nah, yang penting ketika pembuatan esnya pakai air yang suci. Wa ma'ul salji, dan air salju. Air salju itu pokoknya salju, berbentuk salju, umpama diusapkan airnya mencair, boleh, suci dan mensucikan. Seperti itu. Jadi banyak macam air yang bisa dipakai untuk berwudu, bersuci. Termasuk Ustadz itu misalkan ada sumur, biasa kan ada jatuh ayam atau apa di dalam situ jadi bangkai, gimana itu Ustaz? Iya, yang lalu-lalu sudah dibahas itu setelah bab air itu nanti ada pembagian air, ada hukum air, pembagian air, hukum air. Hukum air itu dalam syariat ada dua, ada air banyak, ada air sedikit. Oh iya ya. Air banyak sedikit itu apa maksudnya? Air banyak itu yang terhukumi 2 kulah. Air sedikit itu yang terhukumi kurang dari 2 kulah. Air yang terhukumi 2 kulah itu berapa? Yang banyak terhukumi 2 kulah itu kalau sentimeter kan 60 kali 60. Kalau di liter kan 270 liter atau 217 atau 270 liter itu. Nah, maka kalau volumenya segitu, maka terhukumi air banyak. Keuntungannya apa sih air banyak? Kalau air banyak itu, andaikan terjatuhi najis, entah itu bangkai apapun itu, andaikan bangkai babi, bangkai anjing, bangkai ayam, tai cicak jatuh ke situ, selama air tersebut tidak berubah, rasanya, warnanya, 3 sifat air tidak berubah, launuhu, to'muhu, rihuhu, rasanya, baunya, warnanya tidak berubah, 3 sifat air tersebut, maka walaupun terjatuhi bangkai, najis apapun, air tersebut tetap suci, bisa untuk cebok, mandi besar, wudu, untuk minum, kalau mau itu suci semua. Ustaz diperjelas dulu, termasuk bangkai anjing tadi bisa? Iya, bisa tetap suci karena air tersebut volumenya 2 kulah. Berbeda yang air yang sedikit. Yang sedikit itu yang kurang 2 kulah. Yang kurang 2 kulah itu yang kurang 2 dari 270 liter, kurang dari 60 kali 60 isinya. Seperti air di bak ember. Di kita yang ember itu yang biasanya untuk maulid itu. Kan biasa di WC itu digunakan ataupun di kamar mandi. Itu air yang segitu. Kalau nggak ada tutupnya, terjatuhilah tai cicak, airnya airnya penuh, tapi terjatuhi tai cicak, walaupun masih bening airnya, walaupun rasanya tidak ada rasanya tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, tapi karena air tersebut sedikit, air yang terhukumi sedikit, air tersebut sudah terhukumi najis, air najis. Dipakai cebok pun kita belum terhukumi suci, walaupun sudah kesat. Andaikan kita cebok, digunakan untuk wudu tidak sah, digunakan untuk mandi besar tidak sah. Terus akhirnya untuk apa dong Ustaz? Mubazir. Kan bisa untuk siram tanaman. Kan kita nyiram tanaman pun berpahala. Mereka bertasbih. Kita siram tanaman dan sejenisnya. Seperti untuk nyiram tanah silahkan seperti itu. Ya, demikian penjelasan Pak Ustadz untuk Kian Ambasalu. Dilanjut kembali Ustadz pembahasan kita. Kemudian yang selanjutnya ke uzur ataupun sebab dibolehkannya tayamum wa iwajuzuhu ba'da talabi. Setelah mencari memang tidak ada air, cari-cari tidak ada air, ataupun dicari sudah bisa dapat tapi digunakan untuk keperluan, untuk keperluan saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya waturabut tahiru lahu gubarun, dan ini syaratnya tayamum itu pakai apa? Dan debunya yang harus yang suci dan yang berbentuk sudah lembut, sudah kayak tepung, bukan seperti romal. Romal itu seperti pasir. Seperti pasir maka tidak bisa. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Kalau tercampuri dengan apa yang lain, kerikil atau seperti pasir, maka tidak bisa. Maka sisihkan dulu kerikilnya atau pasirnya atau tepungnya dan sejenisnya, maka yang lembut itu yang digunakan untuk bertayamum.
situ. Ini syarat-syaratnya sudah. Sebelum kalau tidak ada di kolom komentar pertanyaan, kami lanjut lagi, ataupun tidak ada penelepon. Tidak ada penelepon. Tidak ada di kolom komentar? Iya, sementara tidak ada ini Ustaz. Iya. Tadi terakhir yang sama Saluh. Kami lanjut ya. Tadi syarat tayamum sudah. Wa faraiduhu, dan kefarduan fardu wudunya. Arba'atu asya'a, ada 4 hal. Fardunya wudu ada 4 hal. Yang pertama apa? Fardu wudu atau fardu tayamum? Fardu tayamum ya. Fardunya tayamum arba'atu asya'a, ada 4 hal. Ada 4 hal. Fardunya yang pertama an-niyatu, niat. Kapan niatnya? Fardu tayamum niatnya itu ketika inda naqlu turab. Kalau niat tayamum itu ketika pas ini, andaikan di sini di depan saya sudah ada debu di wadah atau di mana, tempelkan tangan kita, kedua tangan kita, ketika diangkat, ketika mengangkat itu di dalam hati niat saya bertayamum untuk dibolehkannya sholat wajib karena ta'ala, sudah. Tapi kalau untuk mandi besar berarti niat saya ketika diangkat tuh, niat saya bertayamum pengganti mandi besar fardu karena ta'ala, sudah. Seperti itu. Itu niatnya, tempatnya niat bertayamum ketika itu. Ketika tangan sudah ditempelkan ke debu, diangkat, ketika diangkat di dalam hati niat. Itu kalau niat tayamum. Kalau wudu kan ketika basuhan wajah pertama, di situ niatnya. Kalau sholat ketika angkat takbir, nah itu tempat niatnya. Itu. Yang pertama niat fardunya tayamum. Yang kedua wamasul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Langsung Ustaz. Ketika sudah diangkat, sudah niat, udah. Kalau mau terlalu, kan biasanya terlalu tebal. Kalau mau ditipiskan bisa, ataupun mau langsung silakan juga. Kalau mau tipiskan seperti ini, tidak diusap-usapkan, tapi kayak gini supaya agak berkurang, nggak terlalu tebal, kayak bedak nanti. Dan setelah itu, yang keduanya itu masul wajib, membasuh wajahnya 1 kali. Kalau bisa, ini yang mau dipakai jangan terjatuhi sama yang sudah dipakai, maka menjauh nih. Dah, ini hilangkan. Tangan ditepukan supaya menghilang. Ambil lagi dari sini untuk tangan. Tidak pindah Ustaz? Enggak pindah? Enggak. Ini kan kalau yang sudah diambil ini kan debu yang banyak. Kalau sudah diambil yang nempel. Yang ini kan masih ada. Kecuali yang di sini. Kalau di sini kan nempel itu kan sudah diambil, enggak ada lagi di situ. Gitu. Kemudian yang selanjutnya wal yadani mal firfaqani, yaitu fardunya tayamum yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan kanan kiri sampai ke sikut. Tadi contohnya umpama sudah wajah sudah, hilangkan ini, ambil lagi, debu, supaya enggak terlalu tebal, kayak gini kan. Tapi kalau mau langsung boleh juga. Setelah itu baru yang kiri untuk yang kanan. Nah ini telapak tangan, ingat telapak tangan berada di punggung tangan kanan. Yang kanan dulu. Iya kanan, karena kanan dulu. Nah, telapak tangan kanan jangan disentuh. Ini sampai sini aja. Sini. Oke, baru setelah itu yang ini kanan untuk yang kiri. Enggak dibuang dulu Ustaz, terus ambil lagi untuk sebelah kiri. Enggak. Kalau yang kiri kan tadi yang kiri untuk yang kanan untuk yang kiri. Tadi ketika angkat itu 2. Kecuali wajah, karena wajah ini memang dua-duanya untuk wajah. Kalau tangan kan satu-satu, tangan kiri untuk yang kanan, tangan kanan untuk yang kiri. Jadi cukup 1 kali saja ambil. 1 kali saja seperti ini. Nah, yang ini telapak tangan jadi sentuh karena memang yang kanan untuk yang kiri. Telapak tangan sudah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya fardunya watartibu, berurutan, nggak boleh diacak-acak. Urutan, niat dulu, baru basuh wajah, baru tangan kanan, tangan kiri, udah selesai. Jangan diacak-acak, nggak sah. Kemudian yang kalau fardunya wudu ini sudah. Di kolom komentar tidak ada pertanyaan, maka lanjut lagi. Wasunanuhu salah satu asya, kesunahan bertayamum ada 3 hal. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya juga wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan daripada yang kiri. Ini kesunahan. Memang kiri dulu boleh, wudu pun seperti itu, tapi sunnahnya wudunya para nabi mendahulukan kanan dulu. Begitu pula tayamum, sunnahnya itu kanan dulu baru yang kiri. Yang selanjutnya wal muwalatu, estafet. Estafet tidak terlalu lama, enggak
oh saya nanti lagi lah, saya baru wajah dulu, oh tangan nanti. Sunnah itu estafet, berketerusan, jangan ada jeda sunnahnya seperti itu. Ustaz, tidak ada doanya tadi setelah tayamum, enggak ada? Enggak ada. Biasanya kan kalau sudah wudhu itu ada doanya. Ada doanya. Ini tayamum enggak ada doanya ya? Enggak ada di sini. Kemudian yang selanjutnya, yang membatalkan tayamum, walladzi yubtilul tayamuma salasatu asya'a. Yang perkara yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama, ma'abtolal wudu'a. Apa-apa yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum juga. Nah itu, membatalkan tayamum. Kemudian yang selanjutnya, waru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati. Melihat adanya air ketika belum melaksanakan sholat, di luar waktu sholat, di luar menjalankan sholat nih, Mama sudah bertayamum, kekeringan, mati lampu, kekeringan, jauh dari laut, jauh dari sungai, selokan nggak ngalir, maka tayamum karena nggak ada air galon untuk keluarga, nah, maka udah tayamum. Ternyata sudah menjelang, sudah mau melaksanakan sholat, turun hujan, batal tayamumnya, wudu dengan air hujan. Itu. Ataupun, ternyata lampu menyala, keran bisa dijalankan, batal, udah tayamumnya otomatis batal. Ataupun ternyata air sungai mengalir, tadinya kering, tiba-tiba pas mau melaksanakan sholat, sungai mengalir, harus wudu pakai air sungai, batal wudu tayamumnya melihat air di luar waktu sholat ya. Tapi kalau di dalam waktu sholat Mama sudah bertayamum, udah sebelum sholat belum nggak hujan, lampu nggak nyala, kemudian air nggak ngalir, sudah sholat, di dalam pertengahan sholat turun hujan ataupun sanyo, mesin air menyala, listrik hidup ataupun sungai mengalir dan seterusnya, lanjutkan sholat. Waridatu yang selanjutnya yang membatalkan wudu yaitu murtad. Kalau murtad berarti batal tayamumnya. Itu secara global tayamum sudah. Itu. Jadi untuk pembahasan tayamum ini Ustaz, ya, mentok sampai di sini. Itu secara globalnya sudah. Yang penting-pentingnya. Adapun nanti siapa tahu ada yang bertanya silahkan. Tapi siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan, ataupun boleh. nanti untuk selanjutnya mau ditanyakan silahkan. Silahkan. Barangkali karena faktor mati lampu ini Ustaz, sehingga kurang menelpon. Jadi nggak dengar radio dia. Tapi tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz, nanti di penghujung acara kita itu sedikit membahas masalah ini. Boleh. Berhubung ini juga sudah selesai membahas tentang ini ya, Palestina. Kalau bicara Palestina Bapak Ibu, kalau bicara konflik politiknya, kita orang Islam pasti bukan masalah politiknya. Politik setiap negara ada politiknya. Biarkan, ini membahasnya karena mereka negara Islam, memang tempat tersebut tempat yang dimuliakan. Di antaranya apa saja? Itu di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1190, Imam Muslim pun ada 1189, 1188, 1190 itu dalam hadis an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu dari sahabat Sayyidina Sa'id dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidil harami wa masjidir rasuli sallallahu wa masjidil aqsa. Jangan gemar ataupun jangan suka banget berperjalanan jauh-jauh kecuali kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabi SAW, dan ketiga Masjidil Aqsa, karena tempat yang mulia. Ini apa diantaranya? Kami tidak baca hadisnya, kami langsung artinya saja karena waktu sebentar lagi. Sholat, terutama keutamanya, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, Masjid Madinah 500 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 100 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Di Masjidil Haram Mekah 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Beruntung mereka yang bisa sholat di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, ini perbedaannya. Kemudian apalagi di tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah ataupun Ibnu Katsir, Bapak Ibu, kami tidak bacakan, kami perlihatkan saja di kamera kitab tafsirnya itu. Nah itu yaitu nggak usah dibacakan Arabnya karena waktu sebentar.
tafsirnya intinya hikmahnya itu Baitul Maqdis termasuk ataupun Masjidil Aqsa ataupun Palestina itu tempat kiblat pertama sebelum ke Mekah. Kiblat pertama orang muslim ke sana. Maka tempat tersebut mulia. Kemudian masjid awal mula masjid yang dibangun di permukaan bumi oleh Nabi Adam yaitu Masjidil Aqsa Palestina ataupun Baitul Maqdis setelah 40 tahun setelah Ka'bah. Berarti Nabi Adam bangun dulu Ka'bah di permukaan bumi, tapi setelah Ka'bah 40 tahun kemudian bangun Masjidil Aqsa ataupun Masjid Baitul Maqdis Palestina di permukaan bumi itu. Oh Ustaz, bukannya Mekah yang bangun Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memperbarui lagi, kan diperbarui lagi setiap zaman itu. Awal mulanya Nabi Adam. Gitu. Kemudian Baitul Maqdis juga Masjid Palestina, tempat ruh-ruhnya para nabi. Nah, itu tempatnya mulia dan nabi kebanyakan di sana semua lahirnya, diutusnya kebanyakan. Kemudian tempat ruh-ruhnya para nabi di sana dan nabi pun Isra Miraj, tempat singgah terakhir sebelum ke Sidratul Muntaha langsung menghadap ke Allah, itu tempatnya di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina itu. Kemudian dan tempat nanti dikumpulkan orang-orang dibangkitkan setelah hari kiamat itu pun perkumpulannya di sana dulu dikumpulkan semuanya. Dan Nabi ketika sebelum Isra Miraj itu ke Sidratul Muntaha, Nabi mengimami ruh-ruhnya para nabi dan ruh-ruhnya orang-orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah di situ di Masjidil Aqsa mengimami sebelum naik ke sana. Oh itu sholat apa? Dalam satu riwayat itu sholat tahiyatul masjid. Nah karena sebelum Isra Miraj kan. Kemudian namanya Baitul Maqdis kan, selain itu Masjidil Aqsa namanya juga Baitul Maqdis. Kenapa sih Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu kan artinya rumah yang disucikan. Apa sih maksudnya rumah yang disucikan? Kenapa? Min idofatil mausufi ila sifatihi. Karena ini penamaannya karena disandarkan dengan memang apa ya? Memang tempat tersebut suci. Contohnya gini. Maksudnya apa? Ai Baitul Muqaddasil mutahhiru an ibadati ghairillahi ta'ala ai lam ya'bud fihi sunamun qattun. Dalam tafsirnya memang Baitul Maqdis itu rumah yang suci maksudnya karena tempat tersebut suci sekali. Suci dari awal mula dibangun sampai sekarang, sampai akhir zaman pun tidak ada orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada orang yang menyembah patung apa semua di Baitul Maqdis, di Masjid Palestina, Masjid Aqsa. Tapi sebaliknya di Ka'bah kan, dulu Ka'bah di dalam Ka'bahnya ada patung apa semuanya. Tapi Baitul Maqdis itu rumah yang disucikan. Kenapa namanya itu Baitul Maqdis ataupun Masjid Aqsa, rumah yang disucikan Baitul Maqdis? Karena memang ketika di awal mula dibangun sampai akhir zaman pun tidak ada orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada menyembah patung dan sejenisnya, tidak ada kesyirikan di situ. Makanya namanya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, atau yang dikenal juga Masjidil Aqsa dan seterusnya. Itu tempat mulianya Bapak Ibu. Maka kita boleh doakan kalau jangan sampai tidak ada rasa ibadah sama sekali. Takut-takut di akhirat dipertanyakan. Ini hadis Nabi kita suruh mendatangi saya niat nih. Saya niat kalau Allah kehendaki insya Allah saya niat haji ataupun umroh, saya niat ke sana juga. Ke sana juga. Ke Turki juga, pokoknya negara Islam yang ada peninggalan Nabi ke sana juga. Nabi juga ke sana, apalagi kita ke sana. Sebentar Ustaz. Sepertinya ada menyusup. Menyusup pertanyaan di HP. Ini saya. WA saya. Tolong pertanyakan ke Ustadz kunut nasilah yang dilaksanakan saat ini Ustaz. Biasanya kan kunutnya itu subuh, Ustaz ya. Biasanya subuh, tapi ini setelah ada komplit. Biasanya kunutnya itu waktu sholat Jumat atau waktu sholat yang lain. Bagaimana itu Ustaz? Boleh. Jadi salah satu kunut kesunahan itu kunut nazilah. Nazilah itu kunut mengangkat dia untuk meminta diangkatnya mara bahaya, diangkatnya musibah, diangkatnya wabah. Nah ini kan sedang konflik seperti ini, apa namanya, diserang, dibombardir. Ini kan kita meminta kepada Allah. Kunut nazilah itu meminta agar supaya permusuhan apa-apa musibah seperti itu, konflik tersebut diangkat oleh Allah, dihilangkan, segera didamaikan. Itu sunnah. Maka waktu kunut nazilah itu kapan waktunya? Bebas. Seperti ketika corona ataupun wabah ataupun apa, boleh kapanpun kunut nazilah. Sebelumnya ngasih tahu ke makmumnya kita akan mengadakan kunut nazilah supaya enggak terlanjur nanti sujud. Karena bukan di subuh. Kalau subuh mungkin udah terbiasa.
seperti itu sunnah. Jadi jangan sampai kita mencemooh orang-orang, enggak usah bela-bela Palestina. Jangan, takut-takut kita dipertanyakan di akhirat oleh Allah. Mereka juga membela Palestina karena apa? Kalau mereka membela politiknya nggak usah, tapi pasti mereka karena rasa kasihan. Nggak usah lah politiknya kita. Kalau nggak mau karena Islamnya, karena kemanusiaan. Apa kita tega itu anak-anak kecil, perempuan dibombardir, dihilangkan nyawanya? Nggak usah pandang Islamnya, sesama manusia saja. Orang non Muslim pun kalau dizolimi, apa kita tidak merasa iba, kasihan? Iya, betul. Apalagi ini Islam, apalagi ini dalam hadisnya ada tempat yang mulia itu Baitul Maqdis. Nggak usah mencemooh orang yang membela Palestina. Biarkan, siapa tahu itu yang Allah pandang. Kalaupun kita tidak membela, pasti akan Allah bangkitkan orang-orang yang mau membela. Biarkan. Mohon maaf untuk penelpon ini, ya sepertinya kita sudah mentok, Ustaz ya. Tinggal kalau sekiranya diperbolehkan silakan, enggak apa-apa, tapi sudah diputus juga. Oh iya. Tinggal bisa dilewat setting saja lewat ini kolom komentar kalau ataupun misalkan lewat WhatsApp. Ada yang mau dipertanyakan silahkan bertanya nanti di Facebook ya. Tapi untuk hari ini sepertinya kita sudah mentok waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Aldi Bro di Pangapara Lembang Pinrang sudah mendengarkan mesra. Mungkin faktor karena mati lampu ini Ustaz, sehingga banyak yang vakum udah dengar radio. Seperti yang terjadi saat ini di sorean sekarang mati lampu. Ya, baik Ustaz. Untuk pembahasan tayamun ya. Sudah kita sudah sampai untuk pembahasan selanjutnya insyaallah Ustaz. Insyaallah selanjutnya itu kalau tidak salah najis sudah, haid, nifas, kemudian junub sudah dan seterusnya. Itu haid, nifas mungkin kalau sesuai urutan babnya itu nanti memasuki bab tayamun sudah, berarti lanjut ke bab najis sudah, haid, kemudian nifas dan seterusnya sampai ke bab tentang junub. Junub sudah belum ya? Sudah kayaknya Ustaz. Sudah. Ya, nanti berarti kita cari pembahasan bab salat juga sesuai, karena di sini baru jilid 1, nanti jilid 2-nya apa itu? Apakah salat, apakah azan? Nanti kami ini kan lagi. Iya. Terima kasih juga untuk Edan Dista yang baru mendengarkan padahal kita sudah mau pamit ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami melalui Facebook ya, dan tidak sempat menelpon barangkali karena sesuatu hal. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini insya Allah bernilai ibadah Ustadz ya. Dan tolong sampaikan di pemirsa Insan Mesra dimanapun berada, siapa tahu yang tadi itu hari ini pembicaraan saya terlalu cepat atau enggak, supaya saya ada perubahan karena banyak di masyarakat juga yang kemarin pengajian. Memang ada ini Ustaz, ada pendengar yang menyampaikan ke kita tolong disampaikan ke Ustadznya kalau membahas ini kalau bisa dipelan-pelanin sedikit. Karena sudah banyak betul sebetulnya ketika kami ngisi pengajian juga, Ustaz kalau bisa pelan-pelan Ustaz, isinya bagus Ustaz. Tapi bagi orang kami kan bukan terbiasa pakai bahasa Indonesia, kadang menangkapnya lama itu. Takutnya lebih banyak tidak masuk, maka kalau bisa pelan-pelan. Maka kami pertanyakan itu yang tadi sudah agak lumayan pelan belum? Kalau belum kami akan belajar lagi supaya dipelanin lagi. Dipelan-pelanin lagi. Iya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, insya Allah kalau tidak ada halangan, diberi kesehatan, kesempatan, tentu kita akan berjumpa kembali pada Jumat berikut masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.